warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Widayanti, Guru TK Paramon, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di video ini, saya ingin menceritakan tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya dengan judul menumbuhkan kecintaan menulis pada anak usia dini melalui kegiatan menggambar yang menyenangkan. Perkembangan literasi anak usia dini menjadi salah satu fokus penting dalam dunia pendidikan saat ini. Literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir, memahami makna, dan mengekspresikan ide secara kreatif. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, kegiatan menulis cerita merupakan salah satu cara efektif untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Sebagai guru TK Paramon, saya sering memperhatikan bahwa anak-anak memiliki imajinasi yang luar biasa. Setiap hari mereka bercerita dengan penuh semangat tentang hal-hal yang mereka alami, baik di rumah maupun di sekolah. Namun ketika kegiatan diarahkan pada menulis atau menggambar untuk bercerita, sebagian besar anak tampak ragu, bingung, bahkan ada yang enggan. Kegiatan menulis bagi anak usia dini seringkali dianggap sulit, karena mereka masih berada pada tahap pra-menulis. Menurut teori perkembangan Piaget, anak usia 4 sampai dengan 6 tahun berada pada tahap pra-operasional, di mana kemampuan berpikir simbolik sedang berkembang, tetapi masih bergantung pada pengalaman konkret. Artinya, anak-anak perlu media yang menyenangkan dan dekat dengan dunia mereka untuk mulai mengenal kegiatan menulis. Pada awal semester, saya mencoba mengajak anak-anak menulis cerita sederhana berdasarkan pengalaman mereka di akhir pekan. Namun hasilnya belum seperti harapan. Beberapa anak hanya membuat coretan tanpa makna, sementara yang lain berhenti menulis setelah 1 atau 2 kata. Ketika saya ajak anak untuk bercerita lisan, mereka bisa berbicara lancar dan sangat imajinatif. Dari sinilah saya menyadari bahwa kemampuan bercerita sudah berkembang, tetapi kemampuan menuliskannya belum difasilitasi dengan cara yang sesuai dengan karakteristik usia mereka. Saya kemudian merefleksikan kembali kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Saya menemukan bahwa kegiatan menulis selama ini masih terlalu berfokus pada hasil atau tulisan dan kurang memberi ruang bagi proses berpikir dan berekspresi anak. Padahal menulis cerita pada anak usia dini seharusnya dimulai dari ekspresi visual dan verbal, bukan dari huruf atau kalimat tertulis. Tantangan utama dalam kegiatan menulis cerita pada anak usia dini di TK Paramon adalah rendahnya minat dan rasa percaya diri anak terhadap kegiatan menulis. Beberapa anak mengatakan, "Aku belum bisa menulis, Miss. Tulisan aku jelek, Miss." Kalimat sederhana itu mencerminkan adanya hambatan afektif. Anak merasa bahwa menulis adalah sesuatu yang sulit dan menakutkan. Selain itu, anak-anak masih berada dalam tahap perkembangan motorik halus yang belum stabil. Menurut teori perkembangan Montessori, koordinasi tangan dan mata anak TK masih perlu diasah melalui berbagai kegiatan konkret seperti meronce, menggambar, dan mewarnai. Maka, bila guru langsung meminta anak untuk menulis kalimat atau cerita tanpa stimulasi visual yang menarik, anak akan mudah frustasi. Tantangan lain datang dari kebiasaan anak yang lebih senang berbicara daripada menulis. Mereka bisa bercerita panjang lebar, tetapi ketika diminta menuangkan ke bentuk tulisan, ide-ide tersebut tidak mengalir. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan bahasa lisan dan tulisan. Guru perlu menjembatani kesenjangan ini dengan pendekatan yang alami dan menyenangkan. Sebagai upaya mengatasi tantangan tersebut, saya mulai merancang kegiatan dengan pendekatan menggambar untuk menulis cerita. Pendekatan ini berpijak pada prinsip bahwa menggambar adalah bentuk komunikasi awal anak sebelum mampu menulis kata-kata. Melalui gambar, anak mengekspresikan ide, emosi, dan pengalaman yang kemudian dapat diterjemahkan menjadi cerita sederhana. Sebelum melakukan kegiatan, saya bertemu dengan kepala sekolah, saya berkoordinasi dan menyampaikan ide atau gagasan terkait kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas.
Setelah menerima masukan dan saran dari kepala sekolah, saya memulai membuat langkah-langkah yang akan saya lakukan sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah: pertama, menyediakan stimulus visual dan emosional. Saya memulai kegiatan dengan memberikan stimulus berupa cerita bergambar atau kegiatan pengalaman nyata. Untuk kegiatan kali ini, saya membacakan cerita pendek berjudul Kerajaan Sayur-Sayuran sambil menunjukkan gambar di buku dan berinteraksi dengan melakukan tanya jawab tentang gambar yang ada di buku. Langkah kedua, memberi ruang ekspresi bebas. Saya menekankan kepada anak-anak bahwa gambar mereka tidak harus bagus atau sempurna, karena yang penting adalah mereka berani untuk menggambar dan apa yang mereka ingin ceritakan. Saya memberikan pujian pada setiap usaha mereka sehingga suasana kelas menjadi hangat dan penuh semangat. Langkah yang ketiga, menulis cerita bersama. Tahap ini kita mulai mengubah gambar menjadi cerita sederhana. Saya mendiktekan kata-kata yang akan mereka tulis, atau saya menuliskan kata-kata anak di kertas lain dan mereka menyalin di bawah gambarnya menggunakan kalimat yang mereka ucapkan. Setelah beberapa kali kegiatan, anak mulai berani menulis beberapa kata sendiri seperti nama teman atau kata benda sederhana. Langkah yang keempat, galeri cerita anak. Untuk menumbuhkan kebanggaan, setiap minggu karya anak-anak dipajang lengkap dengan gambar dan tulisan mereka. Anak-anak bergiliran menceritakan hasil karyanya di depan teman-teman. Langkah yang kelima adalah keterlibatan orang tua. Saya juga melibatkan orang tua melalui kegiatan rumah bertema ceritaku di rumah. Anak-anak diminta menggambar kegiatan akhir pekan bersama keluarga, lalu orang tua membantu menuliskan cerita pendek berdasarkan cerita anak. Setelah kegiatan dilakukan beberapa kali, saya melihat perubahan yang cukup baik. Anak-anak yang awalnya merasa enggan menulis, kini justru menunggu-nunggu waktu untuk menggambar cerita. Mereka menjadi lebih percaya diri untuk menulis huruf, mencoba menuliskan nama teman, bahkan membuat kalimat pendek. Kegiatan menggambar ternyata menjadi jembatan yang efektif untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap menulis. Anak merasa kegiatan ini menyenangkan, tidak menakutkan, dan sesuai dengan dunia bermain mereka. Kegiatan ini mengingatkan saya bahwa dalam pembelajaran anak usia dini, proses jauh lebih penting daripada hasil. Saya merasa bahagia melihat anak-anak dapat tersenyum bangga menunjukkan gambar dan hasil tulisan mereka. Yang terpenting adalah bahwa menulis cerita bukan sekedar latihan bahasa, tetapi juga proses membangun identitas dan kepercayaan diri. Setiap coretan anak adalah ekspresi diri yang patut dihargai. Dengan demikian, anak tumbuh menjadi pribadi yang berani, berpikir kritis, dan dapat menyampaikan ide melalui tulisan.